Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa hibati ajma'in wa li sa'iri jami' awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah Allah Rabbi waj'alna minal akhyar. Sa'allallah barina yuballighna manina wa yurhib binnana al-aqdar biwaj'alna minal akhyar. Ujungnya gue ujung di bawah. ويوحينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بوجعلنا من الأخيار. Allah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah khairul khalqi inda Allah sahibul izzi wal jah khatimur rasulillah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa
وسلم على محمد قضي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجنود اللهم صل على محمد يا رب وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجنود اللهم صل محمد وآله لما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق تحت العرش مدينة مكتوبا على بابها من زار العلماء فكأنما زار الأنبياء إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال بآمين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya serta petunjuknya kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah dan semua dosa kita diampuni Allah zahir dan batin. Amin. Allahumma amin. Kemudian itu kita teruskan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kita sambung. Telah bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan tahtal arus di bawah arus. Madinatun yakni mahkota, maktuban ala babiha, dan mahkota itu, kota itu ada pintunya, itu bertulisannya kita di bawah arus. Man zaral ulama faka'annama zaral anbiya. Barang siapa berziarah kepada ulama, maka seakan-akan itu berziarahnya lawan Nabi kita. Jadi kalau kita berziarah kepada ulama itu, seakan-akan kita berziarah dengan Nabi. Karena ulama itu pewaris para Nabi. Jadi ulama-ulama itu mewarisi akhlak-akhlak Nabi kita.
Jadi artinya amun ulama itu kada mewarisi ahli apa akhlak-akhlak para nabi itu, berarti itulah lain ulama ngarannya. Ulama itu mewarisi daripada adalah tabiat akhlak tingkah laku nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti nabi kita itu kan bersifat dengan sifat lin, ya kita tuh lemah lembut. Nah, siapapun orangnya sidin kada pilih orang munafik ke orang kafir kah. Beserta nabi kada milih kada milah. Pandangan nabi itu sama aja, nabi kita itu akhlak Allah. Allah yang menjadikan. Nah, itu jadi artinya seorang ulama itu mengikut tabiat nabi. Kemudian nabi kita tuh selalu tabassum aja kita. Tabassum aja kita tak kurihing. Nabi itu selalu mesam sidin. Baikkah terhadap musuh atau terhadap orang nang ada musuh. Terhadap musuh aja nabi kita sidin senyum aja. Kalau merangut tuh ada. Amun kita kalau dapat musuh muha kayak cubit merangut muha. Nah, nabi kada sidin. Seperti terdapat lawan apa pun Abu Jahal, Abu Lahab, Abu lainnya. Umar bin Sam itu anak membunuh tuh lawan nabi. Nabi senyum sidin. Kalau merangut muhasidin sangit atau marah sidin kada. Ini tabiat nabi. Luar biasanya inilah. Ternyatanya dengan nabi yang seperti itu berakhlak karimah, berakhlak mulia, sampai-sampai Abu Lahab, Abu Jahal itu bersuara. Aku kada sanggup membunuh Muhammad itu jar. Oh jar bubuhan nang jahiliyah kenapa? Inya jauh-jauh sudah terhadap kurihil lawan aku kan. Menagur bahasa kita lawan aku. Coba tele. Jadi artinya teguran atau sapa itu memberikan suatu apa? Kemuliaan kepada seseorang itu. Artinya misam ini mahal harganya. Coba orang tuh walaupun giginya habis tapi tak kurihing aja bagus saja. Timbangan giginya rata bagus juga mau muhana kayak panai nah kada bagus itu. Walaupun muhanya tuh kayak binatang film. Ibu mas kalau apa bintang film itu amunnya kada tak kurihing dasar kada bagus juga. Nah, jadi tak kurihing ini kalau menuruti orang ahli-ahli surga. Kan penunggu surga itu seumuran mulai dijadikan Allah sampai kena seterusnya itu kada pernah merangut. Siapa orangnya penunggu surga? Ridwan. Nah, Ridwan itu misal, nah ketimbangan pulang dibandingkan dengan orang yang kada pernah misal, apalagi kita tawa. Misal aja kada pernah, apalagi kita tawa siapa orangnya itu penunggu neraka. Siapa orangnya itu malik. Jadi jangan hendak menuruti kita malik. Malik itu jadinya apa kada sing senyuman, kada sing apalagi kita tawa, inya murka balik orang masuk neraka itu. Heran inya. Kenapa jadi heran? Kan di dunianya ada diciptakan Allah Nabi, ada Rasul, ada ulama, ada guru-guru. Nah, kenapa ini sampai diturunkan Allah demikian itunya kada hakun? Padahal negeri yang kekal itu akhirat. Negeri yang fana yang binasa itu ialah dunia. Dunia ini negeri yang fana, jadi kita binasa. Karena hancur dunia ini dihancur oleh Allah. Saat itulah nanti kita berada di yaumil hisab. yakni hari perhitungan, hari yang Allah menghitung seluruh amal dan ibadah kita. Jika banyak amal dan ibadah kita, kita selamat, bahagia kita, aman. Tapi kalau amal dan ibadah kita kada ada pahalanya nih, itu yang sangat ruginya luar biasa. Kerugian yang tiada suatu artinya lagi. Penyesalan yang kada suatu artinya lagi. Padahal di dunia ini kan diberikan Allah sudah sesuatu apa aja kita contohnya. Allah ada menyihatakan orang, kada singgaringan ya. Seumuran tuh salisma aja kada, apalagi batukan, apalagi garing kada, sampai-sampainya kada ingat lagi lawan nikmat Allah sehingga ia menjadi Tuhan, mengaku menjadi Tuhan. Nah, siapa orangnya? Fir'aun. Nah, jadi kita jangan hendak jadi orang Fir'aun. Nah, Fir'aun tuh matinya pun apa? Lamas.
kejadian kemarahannya lawan Nabi Musa. Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat. Ada Fir'aun itu adalah istidraj. Nah, jadi kita hati-hati juga ngarenjali bakawal nih di dunia nih. Kita bela bakawal lawan orang ahli surga, kita paling kada umpat membuncuk. Paling kada tak bakawal kita lawan ahli neraka itu juga. Paling kada kita dapat sawabnya, panasnya. Paling kada tuh lah. Nah, itu tuh. Al-qarinu wal muqaranati yak tadi jar kawal kakawal tuh ikut. Iyalah jar iya. Kita pasti ikut. Contohnya mana? Ada. Kita bakawal orang bisu. Nah, kayak begitu pandar juga. Nah, kita bakawal orang bisu menuruti kita hendak-hendak itu kada pandar. Bakawal orang tuli paksa tuli juga kita. Padahal kita bagi suara begamat kan. Anak mana pian julak kan dengar aja kita. Ini mun orang tuli, mana pian julak. Ya, nah, nyar sidin dangan. Pas itu aku aja sidin. Pintar lah pian, kada aja sidin. Salah jawaban, pesin kada mendengar. Ya kayak sini mendengar, dah hakun sidin kayak itu. Nah, itu artinya kita hidup ini kita harus mencari kawal itu nang bujur-bujur jadi kita kawal itu membawa bahagia kita dunia dan akhirat. Nah, kayak itu tuh. Kayak apa aja? Nah, kita kan tahu aja. Kan dalam nisbah pemandiran itu kan kita tahu. Lah, nisbah kelakuannya pun kita tahu. Kenapa kita sekawal? Bilanya kelakuannya menyalahi syariat Islam, nah jangan tapi yang dikawalin itu. Kenapa? Nah, karena orang ahli surga itu bakawalan ahli neraka itu inya bisa ikut juga ke dalam surga. Bahasa kita menyamaninya. Nah, kayak itu tuh. Jadi bakawal itu kita periksa juga bakawal orang engken aja kita. Nah, rugi juga tempat kita. Kenapa kita kada diberinya? Bahkan nak kemana-mana gitu duit kita. Nah, orang engken tuh kayak itu tuh. Bakawal kita orang nang saki, orang nang pamurah aja kita. Kita tak umpat jauh pamurah. Paling kada dulu kita mairinginya. Inya memberi orang senang lawan apa? Lawan orang yang memberi kita pun tak ikut jual nih jar kawal si anu senang beri duit lawan aku jar. Padahal inya pun kada memberi. Tak umpat ke bahasa kitanya. Jadi orang nang kenal, nang patuh aja kita lawan ulama-ulama tuh untung nih. Orang nang berjiran lawan tetangga lawan ulama nih untung. Kenapa untungnya? Amunnya berbaik juga. Lawan apa? Lawan ulama itu. Amunnya kada berbuat baik sama juga. Nah, ini yang dimaksud itu kita memakai akhlaknya Nabi. Akhlakul karimah. Ibarat kita terdapat paling kada lu kita bakurihingan. Nah, bakurihingan pang basalaman. Babasalaman hanya kita apa? Petakun. Kayak itu kalau kita amalkan ya 3S. Senyum, salam, lawan apa? Kita apa? Betakun non sidin nih. Nah, sapa jurang betakun dia kita. Nah, itu adab bahasa kita dalam tata kehidupan dunia untuk mencapai keselamatan akhirat. Itu akhlak-akhlak Nabi. Itulah artinya para ulama itu pasti dah mereka itu mengikuti lawan jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang berziarah lawan ulama itu sama aja Nabi berziarah lawan aku. Itu termaktub tertulis di bawah aras. Di pintu adalah mahkota. Julusu sa'atan indal ulama ahabbu ilayya min ibadati alfisanah. Sekedudukan satu saat, 1 jam paling lawas kalau le indal ulama, di sisi ulama lebih aku cinta kata Nabi kita daripada ibadah 1000 tahun. Kita beribadah 1000 tahun duduk di ulama itu sejam lebih abdal daripada ibadah 1000 tahun. Bah ada gampang 1000 tahun. Umur kita belum tentu sampai 1000 tahun. Paling-paling kita ini umur 100 tahun. Amun juga pulang
Terkadang-kadang apa imbah keluarga nanti. Nah, tuh umur. Kada mengalilo lagi nih tuh kira misal 200 tahun itu. Lah, kada tahu dia apa-apa lagi nih tuh. Siapa nih julak jan? Si utuh jadi pada binian. Nah, datang si alo. Nah, kada pinandu lagi si Den. Karena katutuhaan itu. Kan sama kita beribadah 1000 tahun. Duduk aja itu lawan si Den. Kenapa yuk jadi kayak itu amal ibadahnya luar biasa? Karena kita membuat duduk lawan para ulama. Itu kada mungkin ya, tuh ulama itu membumuli kita. Kada mungkin sih itu mendustai kita. Kada mungkin memfitnah kita. Nah, coba kita berduduk orang yang biasa. Kejadian kebanyakan kisah hara orang yang dikisahkan. Maung kayak pulang kunat surang kayak terbang. Nah, kita nambah dengar bang sama hukumnya. Nah, sama. Pada ini atau mau orang kita mah iya kan. Hati kita sama senang ngarannya. Bila sama senang sakungkol ngarannya han. Maka memfitnah orang ini lebih baik, lebih jahat daripada pembunuhan ya. Al hasadu apa itu akbaru minal qatal ya. Bahasa kitanya hasad atau iri dengki itu lebih apa jahat daripada pembunuhan ya. Adanya hasad ada iri dengki itu sebab itu bisa orang bakalahi dengan bakalahi ini ya sampai pembunuhan dengan sebab iri dengki. Contohnya mana ada sudah dicontohkan oleh Allah antara Qabil dengan Habil. Nah, itu contohnya pada anak Nabi Adam. Kan dahulu itu Adam ini Siti Hawa itu sidin bilanya beranak enggak kambar pengantin dia kita. Dahulu kan kada kalau umat lagi paksa kawin tuh disilang. Nang kakak mengawinin nang ading mengawinin nang kakak. Besulang sale. Nah, si Kabil ini kan bungas daksanakna si Habil nih, tapi bungas. Si Kabil harus hendak mengawinin lawan ada si Habil nah iri dengkinya sampai dibunuhnya. Nah, itu telah karena kehiri dengkian itu. Jadi bilanya ada orang pembunuhan di permukaan bumi securit itu dapat siapa si Kabil ini nih. Nah, itu tuh menurut riwayat itu ada dicontohkan oleh Allah. Bahkan kayak apa jar? Aku ini kenapa ya pahirian bener lo kurang jar. Maka dengki pulang. Nah, menhiri itu kan menuruti. Orang sugih surang hiri menuruti sugih. Itu hiri ngarannya. Menhiri bidang agama, nah itu diperbolehkan. Menhiri urusan dunia, nah ini kan kada diperbolehkan. Melihat tetangga nih ketujuh sidin baudu karena sholat sunat sidin qabliyah badiah utamanya karena sholat isyraq, sholat duha dan sholat lainnya. Melihat kalau kita aja kita sidin nih mantapnya. Nah itu kan hiri juga kalau ngarannya. Nah lalu menuruti, nah itu hiri nang baik ngarannya. Hiri nang baik. Orang rajin di bersalamatan, mamanya nih bisa bersalamatan lalu mengiau lawan apa guru-guru nih. Nah itu kan luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena kan guru-guru tuh mesti bisa baca doa. Rasa kada mungkin kalau guru tuh kada bisa baca doa. Nah amun kita membaca doa kalau salah. Asalnya hanya minta salamat, minta salimut. Nah lain itu tuh. Minta parak kalau kejauhan sekalinya. Kenapa? Karena kada tahu baca aja. Ya kan ada huruf, ada makhraj, ada kalimah. Kan doa tuh kayak itu. Jadi mun salah kita hurufnya salah maknanya. Salah kalimahnya lebih jauh lagi salahnya. Nah, jadi yang mau kita mengiau lawan guru-guru ulama-ulama kita kada bata salah. Inya pun kada hakun jata salah. Munnya atau merasanya kada bisa kada hakunnya. Nah, kayak itu tuh. Apalagi wah inilah kita kan kalau baca doa rajin baca doa selamat ke doa haul kan. Lalu ada ampaunya. Nah, lalu orang tuh berebut membaca doa karena ada ampaunya ada. Tapi surah nang anak membaca doa ini kada tahu urusan doa. Kan doa tuh macam-macam ada musasal ngarannya.
ada muzalzal. Doa itu kan ada kaitan kalau doa, maka doa itu ditentukan sudah. Kan ada doa selamat. Nah, ada kalau ada doa arwah, ada doa haul. Ada doa macam-macam itu kan. Jadi disesuaikan. Orang bersalamatan suruh baca doa haul. Nah lain ngarannya itu. Kan orang bersalamatan doa selamat. Orang baru meninggal itu doa arwah ngarannya. Sampai 100 hari itu doa arwah aja tuh. Karena setahun. Nah itu doa haul. Hati haul itu kan sampai tahunnya. Nah, baca doa haul, haul ajamak kah? Doa haul apakah? Nah, kayak itu tuh ya. Itu doa haul ngarannya. Itu yang dibaca. Maka doa ini bahasa kitanya diumpamakan Nabi ad-doa usilahul mukmin. Doa itu jar Nabi senjatanya orang mukmin. Nah, istilah senjata kita jangan wani-wani memainkan senjata. Kalau kita bisa bunuh diri. Nah, kayak itu tuh surang tahu doakan jul aras dan udah dibacakan lawan orang gering. Insya Allah amun kada sembuh lakas mati. Kayak itu baca sidin naik. Sidin membaca dia kada tahu kisah. Jadi orang tadi apa hidup kada mati kada. Kenapa yo? Baca doa kanjul aras ya salah. Kada be ijazah jadi kita kada belajar. Sama juga nih orang baca Yasin. Kan orang baca Yasin tuh baca Jumat nih kita baca Yasin. Karena sampai ke Jumat akan datang tuh dipelihara oleh Allah daripada bala bencana. Sidin membaca Yasin hari Jumat. Hari Ahad rubuh rumah Sidin. Nih, apa aja aku baca Yasin. Kan orang baca Yasin Jumat, dia ke Jumat akan datang ditolakkan daripada bala. Karena bala masih kitanya. Ini aku jar angin kada tapi daras kan lebih rubuh rumah kok. Nah, boleh jadi kita membaca Yasin tuh tahu baca. Tahu bah? Nang kayak kan situ ada namanya saktah. Di dalam Yasin itu ada kalau mimmarqadina itu bertahan tapi jangan bina. Sambung ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Nah, kan itu kalau mimmarqadina hadza ma wa'adur rahman. Nah, itu bacaannya. Ini kada mimmarqadina hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal. Nah, harus saja sidin. Kada tahu di saktah. Kan salah sudah. Ada jenang orang baca Yasin lah kita mendengar. Yasin sallallahu alaihi wasallam Yasin. Ya. Kita dengarkan jurung baca Yasin padilat ke sini. Cakanya kada. Bama nambahin. Karena adalah culat di Yasin tuh. Berapa puluh Yasin kada ada. Yasin sallallahu alaihi wasallam adalah kada ada. Di sini membaca kayak itu. Nang ada tuh Yasin padilat. Dan Yasin melihat tuh ada karena ada wajah sabahnya. Itu ada andakannya, jangan dicampur aduk kayak itu supaya tuh pada salah. Nah itu tuh Yasin jar sallallahu alaihi wasallam Yasin. Jadi astagfirullah kita mendengar umah orang memimpin nih. Itu ngarannya egois dari bahasa wahine. Keaku-akuan jar kita asa merasa diri bisa nih. Lalu ditambah jangan. Sama juga doa selamat itu kan ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bija. Jangan ditambahin yang lain lagi. Itu yang dibaca. Sebelum kita baca di mutala'ah dulu. Kalau baru kita takunakan dua orang ahlinya. Ija tamasain pantajiris sa'ahjar. Apabila sempurna sesuatu itu tunggu kehancurannya. Apa artinya? Kayak rumah tuh. Tuntung kalau rumah kita diami, apa kita tunggu. Nah, jabuknya udah lagi. Jadi doa ini menyertai dalam kehidupan seseorang muslim. Nang bisa merubah koda dan qadar itu adalah doa. Kita hidup pasti dijanjikan Tuhan jar ketika kita lahir. Apa? Macam-macam nih. Ikam hakun lah lahir karena nangka ini karena kamu lahir karena dalam keadaan suki
dalam keadaan tenang, bahagia. Jarnya. Nah, lahir tuh orang tuh. Ada karena ikam aku jadiakan jatuhan legam hidup karena fakir, miskin, penggeringan. Nah, kedah aku nih menyauti. Iya, nah kira mati di parut tuh kalau le, nih ya kedah akun kan. Adanya karena anak hidup. Ikam aku jadiakan jatuhan panjang umur, tapi awak kadisihan. Duit ke tapi ada. Hmm. Jarnya. Nah, ya hidup lah nah itu kalau banyak umur cok ada duit. Nah, nah, nang merubah itu ya doa. Kita janjiku nak kayak ini. Koda aku nih. Mudahan jangan menjadi kodar. Kodar itu kan terjadi bahasa kitanya. Nah, lalu kayak apa? Nah, ya kan ada kalau doa tulak bala. Allahumma dfa'annal bala wal waba wal wala wal fahsya wal munkar ya. Imbas sembahyang kita baca, Allah mengabulkan. Padahal koda kita kan itu sudah bisa kan terjadi ini ya namanya kodar. Lalu karena kita berdoa mohon lantas Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tuhan aku ganti aja minta pengelola aku. Nah itu perlunya kita doa. Kalau bang kita catatan doa mana garing, mana kada berduit, umpamanya nih. Lalu kita minta Allahumma ya wani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ini kan hari Jumat itu kalau dibaca berapa kali yuk? Kita baca tuh 7 kali ya. Boleh? Niscaya orang tujar mendapat kekayaan dan kebahagiaan. Ya, itu tuh baca ayat Allahumma ya ghani ya hamid itu nama Tuhan. Tapi dibaca hari Jumat. Itu kan diulang orang doa rajin. Masih orang Jumat Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud ya. Aghnina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya, nah baca nih tuh. Fadilahnya orang akan mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan yang tidak diberikan kepada orang lain. Hanya orang yang mengamalkan itu. Lawan orang baca tasbih nih, orang belikan masjid. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu doa tasbihnya lah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Berapa 100 kali diampuni oleh Allah tuh dosanya amunnya berdosa. Diampuni dosa doa ibu bapaknya amunnya berdosa juga. Diampuni dosa ahli keluarganya, diampuni dosa jiran tetangganya. Karena lihat tipang orang leh Jumat di hari Jumat kalau ada orang bulik sudah habis Jumat, nah baca dah itu waktunya. Lihat juga orang buliknya kalau orang tercabur. Bulik jangan lihat dulu. Bujur kali ini orang ampian sembilan Jumat kadang kalau sidin tercabur bulik sidin dikira ya bulikan sudah. Nah itu waktu ngarannya. Kan amalia itu kita ada hitungan, ada hari, ada waktu. Nah, itu kalau sama dokter kita berobat ke dokter nih. Sampai ke dokter di tensinya kita. Pianijar darah tinggi. Nah, kolesterolnya ada, pianijar, gula darahnya ada. Nah, ulan bari lajarnya resep. Pian 3 kali sehari jangan makan obat. Nah, ada kalau. Lalu kita makan mamalar sekali aja kalau mampir. Nah, jadi baca ketiga mbak ya diunta ketiganya pagi, tengah hari, sore, insya Allah bisa tak sampai sakit kita. Sama juga amalan kita juga. Nangaran 7 kali kita baca 7 kali. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Mau ditambahi ya keracunan. Dikurangi ya kada jadi sembuh. Nah kayak itu tuh nangaran amalan. Kayak itu tuh. Satu mati ke berduduk. Sambil berjualan gini kawa. Bayar tasbih nambah katik tuh kalau. Amun tasbih nang kada bakatik itu kan batapas. Bajar aku 5 sudah hanya 2 kali. Nah, kan ada yang berjual bakatik tenang, tapi lah penang baik katikannya bisa dengan bakatik sekali 2 kali harus 10. Nah, ada kalau orang berjual nih tanya nyaman banget lah inilah mana ada duitnya. Yang mulai hal itu ini bukan berduit. Lah jadi nang hal itu ini cari duit aja lah kali. Ayo apanya aja ada. Buah-buahan yang ada musim ada. Buah kujajing tuh ada kalau kuranji jurang baru nyambat. Tuh bari kan kada musimnya kada dah.
Ini musim kemarau nah ada itu biasa. Sama buah anu tuh jinalo tuh. Ya kalau buahnya apa nang bisa membisuli itu apa? Kinyim jurang. Orang alat yang berkinyim jangan belang kesua. Nah, itu kan kalau kita ada bisa anak kalau jangan anak membawa kamar ke rumah itu bisa babisulan. Nah, tapi ubatnya itu juga kasainya aneh kalau sama juga kita nih mbah melahirkan kalau terkadang-kadang lagi meninggal hanya umur 3 tahun meninggal umur 1 tahun meninggal. Nah itu kita jangan membuat tungkol tujuan ngasih tungkol kan tungkol itu lihatnya pak ganal kalau keluar buahnya gugur kulipaknya. Nah iya kayak itu tuh jangan membuat tungkol jangan rahit tauman dia jangan membuat tauman itu syariat karena kadang-kadang itu bang mama ya kan tapi itu kan ada istilahnya maka kan semua makanan itu ada mempunyai suatu adalah gizi jurang dia darah tinggi jangan makan daging mbak makan daging itu peninggikan darah ya jangan banyak makan apa nang seperti jaring talu jangan ya itu kolesterol. Eh, ada kalau karena penyakit kita itu datangnya dari pencernaan kita apa yang kita makan itu jadi pencernaan jadinya. Nah makanya kita makan tuh kalau sebagai orang yang beriman sebagai orang yang Islam itu jangan sampai lupa lawan Allah itu pembesminya. Nah pembesmi dari makanan itu ialah kita ingat lawan Allah paling kada dulu kita baca Bismillah nak makan minum nih amun tidak bang kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita nyuap Bismillahirrahmanirrahim. Apa dang alihnya kita lo kenapa yuk tadi teringat. Nah, apalagi lah tengah hari ini baru lapar. Iwaknya pulang ba ubar ha pulang. Basambal pulang nang diulah tuh apa binjai ha pulang. Ba barasnya tuh baras siam mayang gitu lah. Sadang pulang karaunya. Lambi kada karau kada. Biar kada bako kuaan nih. Pak duduk, pak meraup langsung makan. Kalau bang Bismillah ingat kada. Nah, amun kita kada ingat membaca Bismillah nang pertama, suapan kedua barang, suapan ketiga kah. Walaupun sepiring sudah habis yang bertambah. Bapak kayak apa Bismillahnya? Ada Bismillahirrahmanirrahim, kada. Nang setengahannya itu Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, itu muntah jar iblis ini. Celaka aku jar iblis mau patihinya. Muntah iblisnya. Bila kita kada baca bismillah, kanyang iblis kita nang laparnya ya sudah makan. Hanya imbah makan 2 piring. Keluar ada orang juga bodoh haro 3 buting belum habis. Nah, artinya kada babarkat makanan kita. Kenapa? Kada bismillah. Apanya aja tuh awali dulu dengan Bismillah itu nama asma'illah nama dari nama Allah. Pada bukan gampang tulisan Bismillah itu di atas arasan aja tulisan tuh. Jadi artinya orang mengamalkan Bismillah itu niscaya orang menjadi sifat yang maha tinggi. Karena itu andakannya di atas aras sana dan diciptakan oleh Allah di pintu surga. Bismillah lawan syahadat itu di pintu surga. Makanya bila orang rajin baca Bismillah, rajin baca syahadat, itu ada harapan mereka itu masuk ke dalam surga. Karena di pintu surga itu tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya orang masuk Islam tuh itu kalau nang dibaca dulu. Banyak kan orang masuk Islam kayak buan Cina tah. Kayak orang-orang apa nang Kristen perubahan apa. Yang Kristennya ada 2, ada Kristen Katolik, ada Protestan. Kalau Katolik itu ya lantas baca. Baca lantas. Orang nang apa Protestan tak kadang-kadang bisa berjujuk. Sudu Allah. Nah kayak itu tuh nya ada nang anak-anak tapi nang paling beratnya masuk Islam tuh Katolik. Katolik tuh bangsa kita kaum Tuha.
Nah, Katoliknya baca syahadat lantas. Orang baca syahadat dulu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah. Jelasnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jana. Jelasnya. Terkadang-kadang kita orang Islam gitu. Asyhadu la ilaha illallah. Nah, kita Islam sudah, kenapa jadi kayak itu? Nah, jangan nuruti orang non-Islam. Kita orang Islam nih harus tegas, cermat, tepat pulang. Nah, kayak itu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita nama ucap, orang nama dengarkin. Bisa memberinjing, bertunduk. Ya kalau ini baca, sudah la ilaha illallah. Cuma, itu mantap orangnya. Nah, orang jangan dipahawai bahasa kita. Kita harus cermat, cerdas dan tepat. Nah, kayak itu tuh. Ada kita subuh nawar orang bang timbul kita tertawa. Kenapa baru tertawanya? Allahu Akbar. Jadi lupa aja. Aduh, hai. Makanya ring miknya subuh pulang. As-salatu khairum minan naum. Di sini. Baju orang leta. Mami betapa janak orang gurih. Ajat di mik mau jauh benar kadang-kadang itu. Jadi itu perlu juga kita lah. Kan kadang orang pertama kadang orang dulu. Nah utama apa? Umajar Allah Ta'ala itu kayak itunya bang nih dasar bisa kada belajar pun itu ya. Kan kita kalau hendak sembahyang tuh. Bapak dulu kan adzan. Limbah adzan pak komat. Kayak itu kalau supaya apa? Iblis dan syaitan itu jangan terlalu berhampir lawan kita. Baca lagi apa? Syahadat, istighfar, qul a'udzu binnas. Kayak itu dulu kita supaya jangan sampai digodanya oleh iblis dan syaitan itu. Kan terkadang kita anak sembahyang zuhur. Allahu Akbar. Sembahyang zuhur nih. Baca ada Fatihah. Iya kana budu iya kana stain. Nah, hikam jar kata mati iya makujar kumpur tadi. Nah, iya Tuhan iblis. Jadi jar kumpur hikam tadi yang mati iya. Nah, itu antara dua nih. Bila kada dipaji bisa kebakaran. Coba ampisin sembahyang. Nah, ya itu tuh. Jadi apa artinya ihtiyat kita? Kalau hendak sembahyang tuh perhatikan dulu apa nang perlu. Ibarat malam, umpamanya sholat malam nih, supaya kita aman, damai, tentram, kontrol dulu. Sudah bersunuk lawangku kadakah? Nah kayak itu kalau kita lihat dulu kontrol. Mau kita asal ragu-ragu. Ada kalau aku tadi ke dapur, kalau kita apa tanya layak apa kumpur. Lihat kada ada juga. Lihat lulungkang bertutup semuaan. Nah hanya kita sembahyang tenang toh, tantram toh. Ini kada mentang-mentang kawan sembahyang tahajud. Bau dua masuk mau kana langsung aja ke saudara Allahu Akbar. Pas baca Fatihah masuk orang gila. Dan ini antara dua nih. Nah, jadi kita tenang ngarannya kata tentram. Tuh ihtiyat ngarannya apik ya kita. Dilihati dulu kayak itu. Itu tengah malam kalau berapa nak abdalnya jar sholat tahajud itu ibang guring. Kita guring jam 10, kita bangun jam 12 parinya. Nah, boleh kita tahajud. Nah, cuman itu kan hanya nisfil lail separuh malam. Nang abda tuh sulusul lail. Sulusul lail itu apa? Sepertiga malam. Ya jam 3, setengah 3 itu abda itu salat tahajud. Nah, kayak itu orang kebanyakan ya kejandakan guring. Di situ tuh jar. Nah, abdal kita salat tahajud. Kita nih sholat tahajud zikir parinya kita. Lain nilainya daripada apa waktu lain. Besar nilainya di hadapan. Nah, kenapa? Orang nyaman guring, surang apa? Berhadap lawan Tuhan. Berhadap lawan Allah dalam ketenangan. Kan orang guring kan ranai. Nah, guring itu ranai, ada di Jepang mangauh. Nah, tapi kita kan banyak lah. Kita memohon lawan Allah. Apakah itu apa? Nyamannya itulah di tengah malam itu.
Ya guring tuh kenyamanan juga. Nah kayak itulah. Nah itu salat tahajud sulusul lail ngarannya. Salat taubat kita istighfar. Maklum lah kita manusia ini kan nangaran juang bibir kada bebingkai, lidah kada betulang. Nangaran bepandir ini aduh banyak dustanya, pada bujurnya. Nah ini perlu kita beristighfar supaya bersih, supaya suci. Nah mana diri kita lawan jasad kita. Diri itu adalah hati kita. Di dalam jiwa kita. Esensi jiwa kita aja. Yang di dalam diri kita. Itu bersih. Kemudian jasad kita bersih juga. Pernah pada waktu siang, karena kada bayiwak, berjalan di rumah orang, ada intalo. Dia ambilnya air, tangan kalau ambil. Itu kan jasad kita ngarannya. Lalu kita tengah malam minta ampun lawan Tuhan nih. Karena banyak berbuat kesalahan, kehilapan dan lain sebagainya. Nah itu orang meminta ampun ketika sulusul lail, Allah sangat membuka pintu taubatnya. Nah, sekali kita mengucapkan berapa itu amal ibadah kita dan dosa dia, ya ampunnya apalagi sampai 100, apalagi sampai 1000. Karena kita mengingat, merasakan kita ini banyak dosa. Maklumai lah, ya nangaran kita nang bahasa tangga, terkadang kan dudukan, kumpulan, berkisahan, napa yang dikisahkan, kurang dikisahkan, terus orang ingin gawi juga. Nah, itu telah nang kebanyakan dari, nah malam kita beristighfar lawan Allah, minta ampun dia kita. Karena amun orang tuh beribadah dalam keadaan suci, Allah menerima dalam amal ibadahnya. Kita beramal ibadah nak kayak berzikir, beristighfar, bertobat je kita. Kita menyerahkan lawan Allah dalam keadaan bersih, diterima oleh Allah. Tapi kalau dalam keadaan kita berdosa, penyerahan kan kada cocok kita lawan presiden dan baru bubur. Kada cocok bahasa kitanya. Membaru pulang kada samparaka pulang wadahnya. Nah, artinya kita menyerahkan daripada amal ibadah itu kepada Allah Maha Suci. Kita harus bahasa kitanya dalam keadaan suci juga. Ini pakaian dirapiakan. Ini kadang kita terkadang kalau anak pengantin itu 3 kali dulu bulak-bulik bicara min. Tapi kalau anak sembahyang ya Allah, nang mukana atau kukuladut diarakan aja. Nah, lain ngarannya tuh. Artinya kada perhatian kita. Kalau perlu apa, mukana itu kan diharum-harumi, utama dibersihi dulu. Ini 2-3 bulan kada tapas mukana. Bada cium, bayar sujud, wahid. Soalnya berbau masam. Nah, itu kan ada baik kita menghadap Allah anak itu. Artinya kita harus bersih. Bersih zahir, bersih batin kita. Membersih zahir, ya sampai di mukana kita tapas. Kalau perlu itu kita harumi, kita satrika. Nah, kita sembahyang pun nyaman. Lalu kita sujud lawan Allah itu dengan harum itu lain daripada sujud kita bau masam. Lain. Satu mata kita madak hidung ampih tautan keluahin. Nah, itu kalau harum. Nah, makin tambah lawas, makin tambah nyaman. Itu harum. Tatayyabatil majalis wal mahafil. Membaca aja sidin deh. Ketika maulid dah. Ini pemimpin maulid. Tahu aja. Padahal apa? Janabi harum-harumilah oleh kamu di tempat kamu. Wal mahafil dan tempat kamu. Sajadah itu tempat kita diharum-harumi janabi. Nah, rumah-rumah kita harum-harumi. Kan harum tuh nyaman. Ada besi dupa likiti dupa. Harum, nyaman kita. Bagaimana luang hidung. Amunnya nang masa bau buruk, nah sakit kepala sudah sakit dulu. Kada berduit, dia sakit kepala. Pas harum malah makin jahai, tambah pusing lagi. Nah, harum-harum nih. Makanya kata Nabi kita, an-nazafatu nisful iman. Bermula kebersihan itu separuh iman. Jadi rumah kita jangan sampak sabur jurang toleh. Nah, ya sebalik itu dibeberesihi, kayak itu diharum-harumi.
Nang kada bisa beres itu rumah rajin ada besi dua. Apa? Cucu, tahun anak. Akan bisa bermain toh. Ya Allah. Itulah. Maka ditangati makinnya. Jadi itu salah jurakan aja banyak dulak ampihnya. Nah kayak itu tuh. Ya kekanakan nih pas nafsu. Wan nafsu qatib li intumilu safa'alahu birrudha wa intatimu yang fatimi. Ada kulit burda. Nah, wan nafsu qatib li intumilu sabba'ala. Nafsu itu bagaikan kanak-kanak yang hendak menyusu. Kalau kakanak nih anak nyusu, julungnya aja papai nana tatak pada maunya, muka ditambahkan susu. Nah, kayak itu aja nafsu. Jadi nafsu ini mau kita hendak makan jangan ditahani. Itu rezeki kita nyata. Ini ada orang suka nomintuha. Karena mintuhani sidin sayang laminanto, sidin menyapakan. Alhamdulillah si minanto ko si mama ilangnya aku. Sidin menyapakan. Sidin senang. Bak dodok kita. Ay makan aja. Makan ikan aja nih nah. Kebetulan ya aku memasak ini aja. Wah duduk mantan sombongnya. Ulu ini makanya anak ini kita pikir tujuh pak. Jar, mantan-mantan disayangi. Nah, itu menolak jamuan Allah ngarannya. Ada orang tuh maha dipuji. Tak mentoha menyuruh ilan kita mama pian kasihannya ay. Kasihan pian mah kada usah. Ulun datang lan pian nih kada apa ulun asa kalau asa apa keingatan lan pian nih nah. Jadi gana jo hidung itu emang kita kayak itu. Nah, kayak itu dipuji bahasa kita makanan itu. Maka bila orang mau muji makanan itu jadinya berdoa. Kita nih. Padahal ada ketujuh kita longgang kaladi. Nah ketujuh sopah lah. Soto kah, rawon kah, umpamanya nih. Lalu mintuhan menyiapkan gang kaladi. Kada menyuap kita memuji barang. Umpama ini bah. Ngalihnya firman ini apa mangganganakan amin ini terima kasih benar pada suruh orang ketujuh. Tapi kita pun puji itu jar bersuaranya kalau dia Allah ya Tuhanku nah kasihan nyari begat tujuh kalah dia lakone ya Allah siapakan apa nak tujuh lo ninya bayi lang kedua aram itu hanya bali ayam nah apa lau mau langsung sin atau soto nah kayak itu tuhnya doa makanan tuh kabul. Makanya kita disuruh makan itu kan supaya berdoa. Ingat lawan zikir, dole ingat lawan bismillah. Limbahnya apa kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa handap aja tuh doa makanan. Nah, panang kita harapkan barokah. Jadi makanan tuh kita harapkan barokah. Ada amalan pang supaya diterima. Untuk amalan kalau supaya diterima. Tapi kalau kita makan kita mohon barokah. Makanya makanan mau kada berbarokah itu ya tadi serba kada cukup. Anak mulai cacapan asamnya pulang habis. Nah, kada cukup ngarannya. Nah, amun kita minta barokah itu al barakatu bermula barakah itu yazidu fi hasanati bertambah kebaikannya aja. Jadi barokah itu bertambah kebaikan. Asalnya kita makan sepiring atau 2 piring. Barokah ngarannya. Asalnya besi baris 2 liter harus soalnya 5 sama 4 literan barokah ngarannya. Ini terkadang-kadang kita ini mungkin kada bisa ke majelis kalau lah. Lalunya kada tahu. Orang kan maharu bares toh, membasuh bares. Mulai mana yo? Kiri ke kanan. Kayak itu kalau putarannya. Nah, kayak itu putarannya kalau jangan kayak itu tebulik. Nah, ngaran tebulik itu apa ya? Ada laku ngarannya. Coba lihat ya lah. Kalau kita orang umroh nih, orang haji, itu perlu juga kita bahasa kitanya itulah memperhatikan dalam haji itu. Coba lihat di Baitullah tuh. Coba lihat di Baitullah kan kita manasik tuh kata kalau jangan kita wajib mengirikan Baitullah. Nah, dari kanan ke kiri kalau kita menurut riwayat lah Baitullah itu bertepatan dengan Baitul Maqmur di atasnya. Jadi orang yang tahu tuh naik ke atas. Amal ibadah itu naik. Sama kayak pesawat tuh, helikopter tuh. Lihat ya kayak peputarnya pasti kanan ke kiri.
Bilanya kiri ke kanan gugur pesawat tuh. Nah, jadi kita tahu tuh kan naik artinya. Nah, sama juga orang basubaras tuh. Kanan ke kiri itu artinya naik. Jadi artinya bahasa kita basuh nih salitar bisa tambahnya 2 liter kayak nah naik bahasa kitanya. Nah, kayak itu tuh orang mau apa membasuh baras tuh. Apalagi sampai pulang apa ngarannya? Ingat ya kita bacaan itu telah. Nah, itu pada ringan tuh ada bisa habis. Nah, kayak apa aja langsung berisi aja. Ada bisa habis nih sampai terlimpih pada ringan. Apa pada ringannya? Kresek, kantongan. Nah, kalau orang bahari itu kan pada ringan orang bahari ada kalau orang tajau, kayak tajau. Oh, bahari itu kayak itu tuh lah. Tutup pulang rapi. Nah, kenapa? Karena yang dibuat ini kalau sesuatu barang yang mulia. Kan baris itu mulia itu jangan disisiakan. Coba kita lihatlah. Mulai orang bertanam. Mulai menatak dulu nih. Menatak, meraup, bertanam. Mengatam, mengangkut, merapai. Kayak itu kalau merapai menjamur pulang menakar, menakar anda kekindai. Coba yuk, gawian berat itu istilahnya makanya nang sebaik-baik jar yang dimakan itu hasil tangannya. Ya lah petani. Nah, itu kan hasil titik paluhnya. Itu yang paling baik ya yang dimakan tadi. Halal bujur kajar kita. Nah, limbah itu bang, anak menggiring jamur lah pulang. Ini jamur kedua nih. Limbah itu bang digiling pulang. Di pabrik. Limbah di pabrik apa pulang? Lalu di apa? Diputihi pulang. Limbah diputihi bang. Lalu apa? Dibasuh. Limbah dibasuh masuk ke meja tier. Bapak dipanasi pulang toh. Sampai berkembangnya sampai jadi nasi. Nah, coba lihat dah kebesaran Allah. Mati gak kira nasi itu kada? Ya tetap hidup. Hidupnya tetap ada rohnya. Ayo mantapnya adalah Allah menciptakan pemakan manusia nih. Wah udah percaya. Kok nggak percaya boleh coba ambil nasi itu nasi kibit. Anak kita di paha. Igutnya tuh. Nih. Nah, jar jorang bahari acu jar. Ini nih. Jangan makan para tilam jasidin. Kenapa nih? Kalau jenta seserimpet ke tilam jasidin taguring kan bambi orang mati di rumah. Mendengar bambi orang mati itu takutan. Ih, dari kayak itu banin teman nih bisa bujur kira-kira sako. Ya ulun ini guru ajar. Malah pin bami itu orang mati ajar. Kenapa yuk jar? Jadi ada lah aku batakon ikam. Rumah ikan mana gara? Ya anu jalan maholon. Ikam jurang rumah naka itu tuh kan masuk halus. Ikam makan di atas meja kan di bawah guru ajar. Di bawah tuh jurang para kelawan, para bahan ikam. Ya, tapi para guru dulu tuh para bahan dulu. Coba jarang kontrol ada jarang bahari ini mam apa menasihati. Karena kayak jatuh aja sih jangan namakan para peguringan. Bila terselimbat nasi enggak peguringan tak baik itu bisa mencurang matinya sih din. Iya lah guru jadi orang kayak itu di ini bahari. Coba baik kamu kontrol kalau kamu nyampe dari sampai bujur langis. Nah, akan makan itu hambur-hambur aja orangnya. Nah, nang Tuhan makan. Hambur. Sekalinya apa dua tangkap dua. Harus sebujuran guru IPN jar. Oh majar karak nasi di bawah apa? Tikar ulun nang guring itu banyak mana sekalinya banyak laos mana sudah aja. Kan? Berarti kan orang bahari itulah pengalaman bahasa kitanya. Lawan pulang kita kada patut juga kalau nah makanya mau kita bahasa sapu tuh jangan hendak menyapuin nasi itu kepaceran itu kan tempat yang kada baik jangan nyakaunya kita di bandar tempat yang sekira ada nama makan pulang kayak ayam no kayak itu tuh itu ada satu kehormatan kita kan memberi aja sudah kada lawan ayam yang bekas kita barang apa kita beriakan nah kayak itu artinya kita hendak mencari barokah tentang masalah makanan. Jadi kembali kita lawan hadis Nabi bahwasanya orang yang berkedudukan lawan ulama itu sama ibadah seribu tahun. Allah menciptakan di bawah aras itu mislad dunya asyra marratin.
Ada Allah Ta'ala jar menciptakan kotak daripada nur di bawah aras itu semisal 10 kali lebarnya dunia nih. Fiha alfu syajaraton, padanya itu ada 1000 pohon daripada durin, daripada muntiara, wa yakutin dan yakut, wa jubarjatin dan jubarjat, wa luluin daripada muntiara, wa marjanda daripada marjan. Diulah oleh Allah. Fa idza kana yaumul qiyamah futihat auraquha. Apabila nantinya hari kiamat terbuka ajar apa bisa daunnya itu terbuka. Summa yunadi munadin min qibalir rahman. Kemudian ada satu panggilan daripada apa jihad Allah yang Maha Kasih dan Sayang. Ainal ladzi sallu salawatil khamsi ma'al jamaah fajalasu fi halqihil ilmi yuji'una ila zilli hadhil asyjar yaumal fihi fayaji'una fayajlisuna tahta hadhil asyjar. Pada suatu hari itu kaina Allah Ta'ala berfirman. Mana firman Allah orang yang sembahyang 5 waktu berjamaah. Maka pajalasu dudukan mereka itu fi halatil ilmi, yakni di belakang ilmu. Datangan mereka itu nanti ke buah pohon itu pada hari kiamat. Datanganlah mereka itu dipanggil oleh Allah. Dudukan mereka itu di bawah pohon kayu itu tadi. Summa yuta'u baina aidihim mi'atadatun min nurin fiha ma tastahil ampusi wa talajjudil ain. Setelah dudukan karena orang nang rajin sembahyang berjamaah nang 5 waktu, duduk di bawah pohon itu karena dijulung antara 2 tangan mereka itu maidatan suatu tempat makanan. Wah, talam makanan ya kita. Min nurin daripada nur. Padanya itu terserah anak apa nang ketujuhnya makan daripada apa sesuatu. Wa taladzul ain, dan mereka itu berlajat-lajat dengan kenyataan. Oh, itu lajatnya luar biasa pada saat itu. Fa yuqalu lahum, maka orang berkata qalu minha jami'an. Lalu disebut oleh mereka itu sabarataankah aja na'am. Nah, jadi sabarataan orang nang rajin sembahyang berjamaah 5 waktu nih. Karena mereka itu pada saat hari kiamat menaung di bawah pohon yang pohonnya itu dibikin oleh Allah daripada apa? Daripada durin, muntiara aja kita. Wa yakutin dan yakut, wa jubarjatin jubarjat, wa luluin itu apa? Berian aja kita, wa marjan dan marjan. Nah, itu tuh karena pada hari kiamat tuh terbuka karena daunnya. Disitulah karena benaung orang-orang nang sembahyang 5 waktu nang suka berjamaah. Kemudian disurungi yaitu satu talam. Talam itu daripada nur. Dan makan apa sekehendaknya, apa yang ia kehendaki daripada suatu barang yang ia inginkan. Dan berlajat-lajatlah pada saat itu dengan suatu kenyataan, dengan mata kepalanya langsung. Bisa kitanya nang makan nang berlajat-lajat makanan. Makanan di surga itu kalau kita jilat seluruh tubuh merasa nikmatnya. Kan makanan di dunia kita jilat lalu lidah, paling lidahnya merasa. Ada itu kada semua dirinya itu merasai nikmatnya adalah makanan surga itu. Kan kadang alih bahasa kita. Apalagi para pelanggar nih, umpamanya nyaman kali salat berjamaah. Maka menjadi jamaah inilah jadi makmum khususnya paling nyaman, tahu beres saja. Lain jadi imam. Kan jadi imam tuh memikirkan rakaatnya, mengatakan bacaannya pulang, hatinya pulang. Kan kayak itu tuh, ini orang jadi imam tuh kan kayak itunya. Makanya dia kadang-kadang itu bisa kada ingat. Kenapa? Karena banyak yang diingatkan. Bujur juga kah aku makan takbir. Bujur juga kah aku niat di dalam takbir. Kan takbir ini banyak orang salah tuh kita masih di masjid. Orang ada lihat. Allah Akbar. Itu ada nang Allah. Ada juga itu. Adanya nang mau juga itu. Kan umur jurang kasihan sidin umur sudah 60 tahun. Masih kayak itu. Orang takbir itu kan sini kalau batasnya nyangkat Allah sini andakannya. Ada mau kayak ini kan udah sampai Allah. Oh jasidin. Nah kayak roba kawayan nah. Nah, kan banyak nang kayak itu tuh rokok pulang.
Rokok itu kan meratakan belakang dengan unuk ini bulu kita. Ratakan, jangan terlalu tunduk itu melangi kiblat kena. Jangan kada bertunduk pulang kan salah. Jadi itu ukuran. Tangan kita ini kan kalau tuhut andakannya diratakan tangan kita jangan dibungkukakan. Nah, kayak itu kalau kita rokok sujud pulang dikenakan dahi. Nah, kalau dahi dikenakan, dua telapak tangan dikenakan, dua lentuhut dikenakan, ada lentuhutnya. Dua batis, ini ibu batis tuh dirapakakan. Nah, itu kalau sujud. Lalu kita dahi kada bujur rapak, tertukup longan telakung. Nah, jangan pun telakung nata tukup dahi kita sahalai rambut pun ada boleh. Jadi bujurakan disusur di kita susur kayak itu dulu. Sama orang bersurban tah. Susur surban ini nah. Tukup dahi kada. Nah, bukalah jar Nabi dahi kamu itu karena itu ada pancaran nur. Nah, makanya mun kita nih lah tatukup ini dahi sembahyang itu nur itu dia kada memancar. Ibarat berlian itu curang kada memancar ya. Nah, jadi kalau sembahyang buka dahi kita. Amun di luar sembahyang terserah aja, anak ditutup. Ada orang bercadar itu kalau kelihatan mata aja. Ada kalau orang bercadar kan ada itu. Kalau di Arab tuh kan banyak buan Pakistan dah. Buan India itunya kayak itu tuh bercadar ngarannya. Uma makan ngalihnya itu. Susur ke bawah. Pas luput pada dagu. Ada tahambur nasinya. Untung aja pang nasi di Makato gana-gana. Nasinya mau kasih burhani lah. Nasi rijal itu. Kami masih keingatan lagi makan nasi rijal itu. Bahasa kitanya kayak itu. Guru jarurnya pembupian makan ke nasi rijal aja. Makanya pejuang nasi rijal nih. Nasi lalakian. Soalnya bersih tuh gede-gede. Sampai ke sana kalau pesannya Umi Aminah nih. Pesan 4. Wah, banyak nggak? Ya Jasidin. Kalau mau nambah Jasidin. Sekalinya sampai, maju jangan baca tambahan nih. Nah ada nih nggak habis. Apa ayam tuh sebelahan. Tapi nyaman. Nah, bumbu ayam tuh mulai di luar sampai ke dalam tuh sama rasanya. Kayak apa juranya maulah ini buahnya haratnya. Ada anu bakotak. Bakotak kayak itu. Nyamannya arau soalnya apa? Ya sebujurnya aku tambah lagi. Nah, itu di anu di Sarasetin. Kalau kita ke Makkah nih, jadi dari Makkah tuh ke Sarasetin tuh kurang lebih setengah jam kalau babis mobil kita surang. Babis bisa sampai sejam. Nah, di situ tuh ada orang berjual nasi rijal itu. Kan keingatan kita nih tuh kalau makan nak bulik semalam. Di sini kalau ikan sanak bulik harus makan nasi rijal Jasidin. Jurung kayak apa pulang nih? Kan kalau nasi samen itu rancak aja sudah kita melihat makan pun bisa lain semen, lain nasi samen. Nah, amun semen itu iwaknya bata pasir itu ya. Nah, hanya nasi apa burhani nasi Maryam ya. Maryam kalau tong ulah macam-macam itu ngarannya. Nah, nasi rijal itu kan hanya bisa dengar. Soalnya kayak itu majuran ini. Iya, bon Arab dia makan tuh lah. Aja kita di sini bubuhannya cucuk orang negara-negara makan di sini. Iya, majuran itu nyamannya. Ayamnya sebelah tuh nggak ada tambah lagi curang. Mbah mata pahanya tuh. Ada itu kan ada makan lagi. Nih itulah. Ya masing-masing kan tadi. Kan paruh kita ini masing-masing. Ada nang parut nang tegu panjang kalau. Parut lilitnya nih. Itu nang tegana atau bisa banyak makannya. Nah, iya itu tuh. Lalu di situ berandak karena tulisannya di muka belakang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Gak ada tulisannya. Jangan bagus benar ini ngatakan. Hanya kenyamanan itu bisa diingat. Kenyamanan. Bisa kada ingat. Nah, ini orang-orang yang mereka itu sholat berjamaah disurungi makanan nang lezat-lezat jar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ kita disuruh berlezat-lezat makanan.
Kita sekecap aja mengecap nih makanan surga itu seluruh tubuh kita merasa nikmatnya. Nah, itulah keistimewaan Allah memberikan kepada orang-orang yang mereka itu pada saat hidup dalam dunia ketujuh sholat berjamaah. Kemudian karena seterusnya waruya anan Nabi sallallahu idza kana yaumul qiyamah yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bigari ru'yatil hisab wal ajab. Insyaallah kan minggu kita sambung ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, ada yang melawak lah, garing lah.